Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Persada Nusantara, jumpa lagi kita. Kali ini kita akan membahas suatu hal yang pasti sangat kita butuhkan. Guys, sebelum kita lanjutkan, subscribe dulu dong. Nah, agar tidak salah paham, simak hingga tuntas. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Sobat, kita sebagai bangsa Indonesia tentu tahu bagaimana kelakuan sebagian besar para pejabat dan aparat di Republik Indonesia. Sobat, meskipun demikian, ternyata masih ada aparat dan pejabat yang jujur menepati janjinya dan mencintai rakyatnya. Ketika saya ditanya, seperti apa Indonesia yang diinginkan? Indonesia yang semua janjinya terbayar lunas. Kita ingin di masa depan kita tak perlu minta maaf pada siapapun. Mohon maaf kami tak melindungi Anda. Mohon maaf kami tak mencerdaskan Anda. Mohon maaf kami tak mensejahterakan Anda. Tak ada lagi permintaan maaf itu. Kita semua harus punya perasaan bersyukur bahwa kita sudah tunaikan semua yang kita janjikan. Dan itu yang kita harapkan muncul dari Republik ini. Pada tanggal 17 Agustus kemarin, saya hadir di upacara peringatan 17 Agustus di Istana Merdeka. Waktu itu bukan saya diundang. Saya hadir mewakili ahli waris A.R. Baswedan, kakek saya. Saya lalu membayangkan saya berdiri di sini mewakili kakek saya yang dia hibahkan seluruh hidupnya untuk perjuangan menaikkan bendera itu. Haruskah saya, jika saya bertemu dengan kakek saya, mengatakan pada beliau, saya tidak mau ambil jalan ini, saya tidak mau ikut mengurusi. Kenapa? Karena saya takut dikritik, saya takut dicaci, karena wilayah politik hari ini beda dengan wilayah politik pada saat beliau terlibat. Di situ sebenarnya saya katakan, tidak, saya siap. Saya akan hadapi ini semua. Saya akan lewati rute ini. Dan saya akan bisa bilang, jika saya harus bertemu, saya akan bilang, saya ikut turun tangan seperti kakek saya dulu memilih untuk turun tangan. Bisa jadi saya kalah, risikonya besar. Tapi minimal pilihan yang saya ambil, saya bisa katakan pada diri saya sendiri dan pada anak-anak saya, bahwa ayahmu tak mundur ketika mendapatkan tantangan untuk mengabdi buat Republik. Ayahmu tak bergetar hanya karena dikritik dan bisa jadi disamakan dengan berbagai macam contoh mereka yang masuk wilayah politik untuk sebuah kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon all of us. Good evening from Jakarta. Dear fellow city leaders, first of all, allow me to express my appreciations to Governor Koike for hosting such an important meeting that we are having this evening. As we all know, cities have dynamics rhythm of life that is always changing, always developing. And by 2030, 70% of the world's populations will live in cities. It means the choices of us, the city leaders today, will shape the built environment for the decades to come. And the latest IPCC reports serve as a dire warning for all of us. We are officially in code red. We are on course to reach 1.5 degrees Celsius of warming within the next 2 decades. We can limit temperature rise to 1.6 degrees Celsius by mid-centuries and reduce to 1.4 degrees Celsius by 2100 only if we take aggressive actions and only if we take transformational change today. And learning from our own experience here in Jakarta, I can say that
vertical integration between national government and subnational government is very crucial factors in our effort to reduce greenhouse gas emissions and to strengthen the urban government adaptive capacity. The national government should actively encourage, should support, should collaborate with cities in committing to net zero target through just transitions. On the other hand, the subnational government needs to develop a comprehensive resilient plan using system thinking, including the ability to build on system synergies and circular economic principle to meet the challenging net zero target.